Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Qasim dari kelompok 1 NIM E2018-2273 Ekonomi Syariah 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 yang mana tentang manajemen pemasaran. Itu ada 8 poin. Jadi untuk melanjutkan presentasi ini saya akan menjelaskan dari 8 poin itu. Yang pertama ada mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, yang kedua menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran, yang ketiga berhubungan dengan pelanggan, yang keempat membangun merek yang kuat, yang kelima membentuk penawaran nilai, yang keenam menghantarkan nilai, yang ketujuh mengkomunikasikan nilai, dan yang terakhir menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Jadi di sini untuk manajemen pemasaran ada dengan latar belakang filosofi holistik, bahwasanya kita dapat mengidentifikasi serangkaian tugas yang menentukan keberhasilan manajemen pemasaran dan kepemimpinan pemasaran. Jadi dengan poin yang pertama, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, itu ada tugas yang pertama dalam mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Jadi untuk mengidentifikasi potensi peluang jangka panjangnya sesuai dengan pengalaman pasar dan kompetensi lainnya dalam bidang optik. Jadi untuk mendesain lini teropong dan teleskop apapun arahnya yang dipilih, kita harus mengembangkan rencana pemasaran sehingga konkret yang merinci strategi dan taktik pemasaran tersebut. Yang kedua itu menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Jadi untuk menentukan sebuah sistem informasi pemasaran yang terpercaya, untuk membantu lingkungan pemasarannya secara erat, kita harus memiliki lingkungan mikro yang mana itu terdiri dari semua pemain yang mempengaruhi kemampuannya untuk memproduksi dan menjadi kamera pemasok, perantara pemasaran, pelanggan dan pesaing. Sehingga lingkungan makronya mencakup kekuatan demografis, ekonomi, fisik, teknologi, politik, hukum dan sosial yang mempengaruhi penjualan dan laba. Jadi untuk membuat alokasi-alokasi ini, manajer pemasarannya ini bisa menggunakan fungsi respon penjualan yang menunjukkan bagaimana uang yang dihabiskan dalam setiap aplikasi akan mempengaruhi penjualan dan laba. Jadi itu poin yang kedua, menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Lanjut yang ketiga tentang berhubungan dengan pelanggan. Jadi dengan berhubungan dengan pelanggan harus mempertimbangkan cara terbaik untuk menciptakan nilai untuk pasar sasaran yang dipilihnya dan mengembangkan hubungan jangka panjang yang kuat dan menguntungkan dengan pelanggan. Jadi untuk melakukan hal tersebut kita perlu memahami pasar konsumen, sehingga untuk membagi pasar dalam segmen pasar yang besar, mengevaluasi tiap segmen dan membidik segmen pasar yang paling mungkin dilayani dengan baik. Jadi itu inti dari berhubungan dengan pelanggan. Lanjut di poin 4, itu ada membangun merek yang kuat. Jadi di manajemen pemasaran kita harus memiliki merek yang kuat. Karena apa? Ketika kita membangun merek yang kuat, kita harus bisa memahami mana kekuatan dan mana kelemahan dari merek itu dari sudut pandang pelanggan. Selain itu yang harus diperhatikan yaitu untuk pesaing dan mengantisipasi pesaing, sehingga kita dapat mengetahui langkah pesaing bagaimana ketika untuk pesaing bereaksi secara cepat dan pasti. Jadi mungkin bisa membuat langkah kejutan dengan tetap mengantisipasi bagaimana pesaing akan merespon. Jadi itu poin yang keempat ketika kita membangun merek yang kuat. Yang kelima, membentuk penawaran pasar. Dari program pemasaran adalah produk penawaran yang berwujud yang mencakup kualitas produk, desain, fitur, dan kemasan. Sehingga untuk memperoleh keunggulan yang kompetitif, untuk membentuk penawaran pasar, kita bisa memberikan list, pengiriman, perbaikan, dan pelatihan sebagai bagian dari penawaran produknya. Jadi suatu keputusan pemasaran yang penting berhubungan dengan harga. Kita harus menetapkan harga grosir dan eceran, diskon, potongan harga, dan ketentuan lainnya. Sehingga harganya harus sesuai dengan nilai tawar anggapan konsumen. Kalau tidak, pembeli akan beralih ke produk pesaing. Lanjut di poin 6 yaitu menghantarkan nilai.
Menghantarkan nilai ini kita menentukan bagaimana menghantarkan kepada pasar sasarannya nilai yang terkandung dalam produk dan layanannya, sehingga aktivitas saluran mencakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produk tersedia dan lebih mudah didapat oleh pelanggan. Jadi ada hal yang harus diperhatikan, yaitu untuk mengidentifikasi, merekrut dan mengkaitkan berbagai fasilitator untuk pemasaran, memasok dan produk lainnya secara efisien ke pasar sasaran, serta bagaimana mereka mengambil suatu keputusan. Itu dari manajemen pemasaran dari poin 6 menghantarkan nilai. Lanjut di poin 7 yaitu mengkomunikasikan nilai. Jadi dalam melakukan komunikasi yang cepat dan tepat sasaran kepada pasar, sasaran nilai yang terkandung dalam produk dan layanannya, sehingga kita memerlukan program komunikasi pemasaran terintegrasi yang memaksimalkan kontribusi individual dan kolektif dari semua aktivitas komunikasi. Ada perlunya menyusun program-program komunikasi personal dalam bentuk pemasaran, baik itu langsung dan terinteraktif, dan juga merekrut, melatih serta memotivasi wiraniaga. Jadi itu cara mengkomunikasi nilai. Untuk poin terakhir yaitu menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Jadi berdasarkan positioning produknya, kita harus memulai pengembangan, pengujian, dan peluncuran produk baru sebagai bagian dari visi jangka panjangnya. Strategi tersebut harus mempertimbangkan peluang dan tantangan global yang terus berubah. Jadi terakhir kita harus membentuk suatu organisasi pemasaran yang mampu mengimplementasikan rencana pemasaran, karena kejutan dan kekecewaan dapat terjadi ketika rencana pemasaran dikembangkan akan memerlukan umpan balik dan kendali untuk memahami efisiensi dan keefektifan suatu pemasarannya dan cara untuk meningkatkannya. Jadi itu di poin 8 menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di presentasi kelompok 1 tentang manajemen pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.